Kita lanjut bahas spoiler Udong Kian-kun season 13 episode 35. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-mang, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Tubuh Lido pada saat ini bergerak dengan sangat cepat dan dia bergegas menuju puncak untuk mendapatkan segel gunung, di mana gunung yang tidak terukur ini sebenarnya memiliki 10 puncak dan setiap puncaknya memiliki 3 jalur menuju puncak gunung. Pertempuran sengit pun tidak bisa dihindari jika seseorang ingin mencapai puncak melalui salah satu dari 3 jalur ini. Tubuh dari Lido sendiri bergerak dengan cepat melalui cabang-cabang dan juga dedaunan di jalan mendaki dari gunung. Segera setelah itu, Lindong pun mengangkat kepalanya dan dia melihat beberapa sosok dengan aura kuat yang ada di sekitarnya. Kelompok yang bergegas mendaki gunung ini juga mendeteksi kedatangan dari Lindong. Yang kali ini, Lindong bergerak dengan cepat dari arah belakang. Namun Lindong sendiri tidak memperlambat pergerakannya. Tatapan matanya menjadi sangat tajam dan dia pun mengepalkan tangan. Dalam sekejap saja, tongkat Kaisar Petir kini muncul di dalam genggaman tangan Lindong. Sebuah cahaya petir yang gila-gilaan kini telah dikeluarkan dari dalam tongkat Kaisar Petir, dan hal itu menyambar kemana-mana. Pada akhirnya, dar, sebuah sambaran petir bergema di jalur gunung yang telah dilewati oleh Lindong. Petir-petir yang sangat besar telah benar-benar mengenai sosok yang ada di depan Lindong. Dimanapun Lindong lewat, pasti jalur yang ada di depannya akan segera tersambar oleh petir. Dan di saat yang sama, Lindong juga telah mengeluarkan energi Yuan dari dalam tubuhnya, karena dia harus secepat mungkin untuk bisa mencapai puncak gunung demi mendapatkan segel gunung, supaya Lindong memiliki kualifikasi untuk memperebutkan batu simbol petir. Jalur gunung ini tidak diragukan lagi menjadi sangat kacau. Setelah dilewati oleh Lindong, pada akhirnya beberapa ahli pun menyerah dan mereka tidak berniat untuk memblokir Lindong yang pergerakannya seperti binatang buas. Orang-orang yang tadinya terkena serangan dari Lindong, mereka pada saat ini saling berbincang. Lindong ini dasar jabingan, dia bergerak seperti binatang buas. Sialan, aku bahkan belum menyerang, tapi aku sudah mendapat tendangan darinya. Sementara aku sendiri wajahku terkena pukulan dan bahkan hidungku juga sampai mimisan. Kenapa kita tidak bergabung saja kemudian membunuh Lindong secara bersamaan? Itu tidak mungkin, karena Lindong kemungkinan adalah orang terkuat yang berada di jalur gunung ini. Dan sebenarnya kita telah menjadi orang yang tidak beruntung karena berada di jalur yang sama dengan Lindong. Tapi hal itu tidak sepenuhnya benar. Bukankah masih ada jabingan-jabingan lain yang tadi bergerak di depan kita? Apalagi kedua jabingan sebelumnya adalah kelompok dari Qin Yuan. Aku ingin tahu siapa sebenarnya yang lebih kuat ketika Lindong berhadapan dengan Qin Yuan. Pergerakan Lindong yang telah menjadi cahaya hijau kini benar-benar sangat cepat, dan banyak orang yang menyerah dengan kehadiran dari Lindong. Mereka pun saat ini merasa bahwa sebenarnya mereka tidak akan pernah bisa mencapai puncak karena yang menjadi pesaing mereka adalah Lindong. Lindong kali ini benar-benar mengabaikan orang yang ada di belakangnya. Dan beberapa saat kemudian Lindong mengangkat kepala. Dia pun melihat pada puncak gunung. Sebuah kegembiraan kini telah muncul dalam tatapan mata Lindong. Dia tahu bahwa akan ada ahli yang lain yang juga telah memimpin di 2 jalur lainnya. Namun tiba-tiba saja ada suara teriakan, "Berhenti! Hanya aku yang bisa mengambil jalur gunung ini." Setelah suara ini terdengar, selanjutnya sosok yang sangat besar dengan kekuatan yang sangat mengerikan, di mana sosok ini juga langsung melemparkan serangan pada Lindong. Mendapatkan serangan tiba-tiba seperti itu, tatapan mata Lindong berubah menjadi sangat tajam. Dia dengan erat menggenggam tongkat Kaisar Petir yang ada di sampingnya dan tidak memiliki niat untuk menghindar. Lindong pun segera mengayunkan tongkat Kaisar Petir dan berbenturan dengan kuat, yang akhirnya deng, suara yang sangat memekakkan telinga serta sebuah angin badai menyapu dari benturan kekuatan Lindong
Dan sosok besar ini dalam sekejap saja hutan yang ada di bawahnya kini telah menjadi rata dan dengan cepat. Kali ini Lindong mengeluarkan energi pelahap dari dalam tubuhnya. Hal itu segera melahap kekuatan yang telah menyerang tubuh Lindong. Selanjutnya, Lindong pun mengangkat kepala untuk melihat siapa yang telah meluncurkan serangan secara diam-diam. Hal ini dilakukan oleh Lindong sambil mengatakan, sungguh kekuatan yang luar biasa. Dan di sisi lain, sosok yang telah memberikan serangan dia pada saat ini menstabilkan tubuhnya. Dan Lindong bisa melihat orang yang sangat besar dengan memegang palu logam berukuran puluhan kaki. Ketika melihat hal ini, Lindong segera menyipitkan matanya. Lalu dia mengatakan, peringkat ke-6 dalam daftar pemula roh palu raksasa Qin Yuan. Karena sebenarnya Lindong telah mengenali orang ini dan tidak heran bahwa Qin Yuan memiliki kekuatan yang luar biasa. Karena dia jelas bukanlah individu yang bisa diremehkan. Tatapan mata dari Qin Yuan sendiri kini telah terlihat tajam ketika dia melihat Lindong yang telah menjadi lawannya. Hal itu dilakukan oleh Qin Yuan sambil mengatakan, sebenarnya kamu adalah Lindong. Ketika mendengar kata-kata ini, Lindong pun kemudian bertanya dengan suara yang cukup dalam, saudara, apakah mungkin bagimu untuk memberikanku jalan? Karena Lindong tidak memiliki waktu untuk berurusan dengan Qin Yuan. Namun Qin Yuan sendiri malah tertawa ketika mendengar ucapan dari Lindong. Dan dia pun kini menjawabnya, bukankah aku akan kehilangan kesempatan jika aku membiarkanmu lewat tempat ini? Lindong, kamu harus bertanya dulu pada palu logam milikku ini jika kamu ingin pergi dari tempat ini. Jangan kira aku tidak berani menyentuhmu hanya karena nona kecil Tang Xilian telah menjadi pendukungmu. Mendengar ucapan ini, Lindong pun segera tersenyum. Dia lalu menjawabnya, kalau begitu aku akan sedikit tidak sopan. Setelah mengatakan hal ini, Lindong menggenggam erat tongkat Kaisar Petir. Sementara Qin Yuan sendiri, dia juga telah menggenggam erat palu logamnya sambil mengatakan, coba saja kalau kau bisa. Dalam sekejap, udara di tempat ini pun langsung meledak ketika Qin Yuan mengayunkan palu raksasanya. Sementara Lindong sendiri juga telah mengeluarkan cahaya hijau dari dalam tubuhnya. Dan banyak tato naga hijau kini telah keluar dari dalam tubuh Lindong. Dan hal itu jumlahnya adalah 30 tato naga hijau. Untuk sesaat, tato ini berputar-putar di sekitar tubuh Lindong. Hal itu juga mengeluarkan suara raungan naga yang dalam dan menyebar. Bahkan udara di sekitar tempat Lindong berada kini telah bergetar. Sementara riak energi yang menakutkan juga secara perlahan menyebar. Ekspresi di wajah Qin Yuan sendiri berubah menjadi sangat serius ketika dia melihat 30 tato naga hijau telah dikeluarkan oleh Lindong. Pada saat ini Qin Yuan baru menyadari bahwa Lindong memang memiliki kekuatan besar untuk mendukung dirinya. Pantas saja dia memiliki reputasi yang dengan cepat melonjak di dalam laut iblis kekacauan. Tatapan mata Lindong melihat serius ke arah Qin Yuan. Sebelum akhirnya Lindong mengatakan, aku akan menghabisimu dalam satu serangan. Setelah mengatakan hal ini, sebuah tinjuan yang besar yang telah terbuat dari 30 tato naga hijau kini telah dilesatkan oleh Lindong menuju ke arah Qin Yuan. Melihat serangan dari Lindong itu, Qin Yuan pun sambil mengeluarkan energi Yuan dari dalam tubuhnya, dia mengatakan, aku akan melihat apakah kamu memiliki kemampuan untuk melakukan hal itu. Setelah mengatakan hal ini, Qin Yuan segera mengangkat palu besarnya sambil berteriak, palu langit roh raksasa. Sebuah kekuatan yang sangat mengerikan kini segera meledak di langit. Dan pada akhirnya hal itu melakukan bentrokan dengan tinju yang dilancarkan oleh Lindong. Beberapa orang yang menyaksikan hal ini, raut wajah mereka terlihat sangat ketakutan. Dan tatapan mata mereka juga terlihat terkejut. Suara raungan naga yang keras telah menyebar dan hal itu memekakkan telinga. Semua orang bisa merasakan bahwa gunung di tempat ini telah benar-benar bergetar
pada saat kedua kekuatan itu bertabrakan di udara. Dalam sekejap saja, sebuah retakan besar dengan cepat menyebar. Karena pertarungan ini, tatapan banyak orang yang ada di tempat ini menjadi terfokus pada titik di mana terjadinya tabrakan itu. Dan hal ini membuat banyak orang tercengang karena mereka melihat sebuah palu raksasa kini telah benar-benar terlempar, di mana palu itu sendiri memiliki sebuah keretakan dan akhirnya dar. Palu raksasa itu pun benar-benar meledak. Tubuh dari Qin Yuan sendiri tampaknya telah mengalami pukulan yang berat, dan dia pun pada saat ini segera memuntahkan darah dari dalam mulutnya. Sementara tubuh dari Qin Yuan juga telah terlempar mundur dengan cara yang sangat menyedihkan. Hal itu menabrak tanah dan menimbulkan lubang yang sangat besar. Lindong yang masih berdiri di udara, dia pun tersenyum ke arah Qin Yuan. Sambil memegang tongkat kaisar petir, Lindong mengatakan, "Terima kasih karena kamu telah memberikan kemenangan ini." Setelah mengucapkan hal ini, tanpa basa-basi lagi tubuh Lindong bergerak maju untuk menuju ke puncak. Dan banyak orang tidak percaya bahwa Lindong bisa mengalahkan Qin Yuan hanya dalam satu pukulan saja. Orang-orang ini pun saling berhadapan, lalu mereka mengatakan, "Lindong, apakah ini adalah kekuatan yang sebenarnya?" Karena banyak orang tahu bahwa di daftar pemula itu, kemungkinan orang yang bisa mengalahkan Qin Yuan hanya dalam satu gerakan adalah 3 orang teratas di dalam daftar pemula. Namun pada saat ini, Lindong telah menunjukkan kekuatannya, dan dia sebenarnya sebanding dengan 3 peringkat atas di daftar pemula tersebut. Pada saat Lindong akan sampai di puncak gunung, tiba-tiba saja dia mendengar suara ledakan, dan pada saat ini sesosok manusia telah terlempar dengan cepat menuju ke arah Lindong. Pada akhirnya, sosok yang terlempar ini berhenti tepat di hadapan Lindong, dan hal itu segera memuntahkan darah dari dalam mulutnya. Penampilannya juga terlihat sangat menyedihkan. Lindong pun melihat pada sosok ini dengan cukup terkejut, yang kemudian dia mengatakan, "King Teng." Karena sebenarnya orang yang telah dilemparkan dengan cara yang sangat menyedihkan itu adalah King Teng yang berada di peringkat keempat dari daftar pemula. Lindong pun kini segera berkata dalam hati, individu kuat mana yang benar-benar mampu melukai King Teng menjadi seperti ini? Setelah berkata seperti ini di dalam hati, Lindong pun segera mengangkat kepalanya dan melihat ke arah depan. Selanjutnya, tatapan mata Lindong menjadi terfokus karena dia telah melihat sosok manusia yang sangat besar terbungkus sebuah cahaya merah darah, dan aura yang sangat jahat kini juga terpancar di dalam tatapan matanya. Karena sebenarnya itu adalah Sally dari klan Hiu Iblis Darah. Ketika Sally melihat Lindong, dia pun tersenyum jahat sambil mengatakan, "Untuk berpikir bahwa kamu bisa datang ke tempat ini, sepertinya kamu memang memiliki beberapa kemampuan, tapi perjalananmu akan berhenti di tempat ini." Cahaya merah darah telah benar-benar menutupi tubuh dari Sally. Dia menatap Lindong dengan senyum yang penuh ejekan. Dan pada saat ini, Sally juga memiliki niat membunuh yang tinggi terhadap Lindong. Di sisi lain, Lindong hanya bisa mengernyitkan dahinya ketika dia melihat Sally. Lindong tidak pernah menyangka bahwa Sally sebenarnya juga memilih jalur yang sama dengan Lindong. Selain itu, bahkan King Teng yang berada di peringkat keempat bisa dikalahkan olehnya. Lindong jelas menyadari betapa kuatnya si King Teng itu, dan berdasarkan perkiraan dari Lindong, King Teng pasti akan bisa mendapatkan salah satu dari 10 posisi puncak jika tidak ada kecelakaan yang terjadi padanya. Namun di dalam perjalanan ini, King Teng telah berakhir dengan kehadiran Sally. Dengan fakta ini membuktikan betapa kuatnya orang yang bernama Sally itu. Lindong pun segera menundukkan kepalanya. Dia melihat pada King Teng sambil bertanya, "Apakah kau baik-baik saja?" Ditanya seperti itu oleh Lindong, King Teng pun mencoba untuk berdiri sambil mengusap darah yang ada di mulutnya.
Dia menatap ke arah Lindong sambil terbatuk-batuk, dan ekspresi di raut wajah King Tang terlihat cukup rumit. Dia pun menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, "Lindong, ada yang salah dengan orang ini. Awalnya kita cukup seimbang, namun tiba-tiba saja kekuatannya melonjak dengan pesat." Pada saat Sali mendengar ucapan dari King Tang, dia pun segera tersenyum sambil mengatakan, "Dasar orang bodoh yang tidak tahu apa-apa. Ini adalah teknik rahasia dari klan Hiu Iblis Darahku, dan ini menguapkan darah di dalam tubuhku untuk meningkatkan kekuatan. Meskipun ada beberapa efek jangka panjang, tapi itu tidak apa-apa selama aku bisa membunuh kalian berdua dan kemudian menyerap esensi darah di dalam tubuh kalian." Setelah mengatakan hal ini, Sali pun tersenyum ke arah Lindong. Lalu dia berkata, "Bocah kecil, bukankah kamu bertindak dengan cara yang sangat arogan sebelumnya? Mengapa kamu tidak datang ke tempat ini dan mencoba kekuatanku?" Setelah mengatakan hal ini, tatapan mata dari Sali melihat pada puncak yang lain. Dia pun tertawa dengan cara yang aneh sambil berkata, "Sepertinya Saling juga telah melakukan bentrokan dengan gadis kecil itu. Dan seharusnya gadis kecil itu sekarang telah berakhir dalam keadaan yang cukup menyedihkan." Mendengar ucapan dari Sali, tatapan mata Lindong berubah menjadi sangat mengerikan. Lalu dia mengatakan, "Kamu akan kecewa dengan hasilnya." Meskipun Lindong pada saat ini tahu jika wanita muda bernama Saling itu memang cukup kuat dan kemungkinan besar memang memiliki kualifikasi untuk masuk dalam 10 besar di daftar peringkat. Namun Mulingsan juga bukanlah kesemek yang bisa diperas dengan mudah. Bahkan Lindong sampai saat ini tidak bisa sepenuhnya menguraikan rahasia pada Mulingsan itu, dan Lindong tidak percaya bahwa Saling bisa mengalahkan Mulingsan dengan mudah di dalam pertarungan ini. Sali pun tersenyum dengan jijik, lalu dia mengatakan, "Apakah begitu?" Setelah mengatakan hal ini, dia pun segera melambaikan tangannya dan kembali berkata pada Lindong, "Lupakan saja, jangan bicarakan mereka lagi. Karena saat ini, aku akan segera mengambil hidup kecilmu yang tidak berguna itu. Jika gadis kecil itu berhasil selamat, maka aku akan melemparkan mayatmu padanya." Mendengar ucapan dari Sali, Lindong segera melihat pada King Tang. Lalu dia mengatakan, "Saudara King Tang, apakah kamu mengizinkanku untuk bertarung dengan orang ini?" Mendengar ucapan dari Lindong, King Tang pun segera menganggukkan kepalanya dengan ekspresi yang cukup jelek, dan dia pun kini menjawabnya, "Aku sudah kalah, dan secara alami kamu memang harus melakukan pertarungan ini. Tapi Lindong, hati-hatilah buat cacat orang jabingan satu itu." Lindong pun tersenyum sambil menjawabnya, "Memang itu rencanaku." Setelah mengatakan hal ini, tangan dari Lindong menggenggam erat tongkat Kaisar Petir, dan sebuah cahaya petir kini telah benar-benar muncul sambil membawa aura yang sangat mengerikan. Sali pun tertawa dengan keras. Dia lalu mengatakan, "Dua gelandangan yang tersesat. Tidak ada satupun dari kalian yang akan bisa melarikan diri." Setelah mengatakan hal ini, sebuah cahaya merah tiba-tiba saja melonjak dalam tatapan mata Sali. Dia mengepalkan tangannya, dan dalam sekejap saja, sisik-sisik berwarna merah telah muncul di permukaan tubuh dari Sali. Hal ini membuat penampilan dari Sali terlihat seperti monster yang telah diselimuti sisik berwarna merah. Tatapan matanya masih terlihat fokus ke arah Lindong, dan tiba-tiba saja Sali pun tertawa dengan keras sebelum pada akhirnya tubuhnya melesat dengan cepat menuju ke arah Lindong. Ketika melihat pergerakan dari Sali, cahaya petir di tongkat Kaisar Petir milik Lindong kini telah melonjak, dan hal itu segera berubah menjadi bayangan-bayangan yang tidak terhitung jumlahnya, melesat ke depan untuk memberikan serangan pada titik-titik vital di tubuh Sali saat ini. Dan kemudian, sebuah suara benturan logam telah benar-benar terdengar dari pertarungan ini. Bahkan batu-batu besar yang ada di sekitarnya dalam sekejap saja meledak dan berubah menjadi debu. Tidak lama kemudian sebuah angin kencang menyapu di tempat ini.
Dan Sally pun dalam sekejap saja muncul di belakang Lindong. Dia kali ini segera berteriak. Gigi hiu berobek. Dalam sekejap saja, sebuah cahaya merah darah menyembur dari dalam tubuh Sally. Dan setiap cahaya-cahaya ini pada akhirnya bertransformasi menjadi gigi hiu yang sangat tajam dan membawa aura yang cukup mengerikan. Faktanya, bahkan gigi ini bisa dengan mudah merobek tubuh dari seseorang yang berada di tahap kehidupan mendalam tingkat lanjutan. Sally ini bukanlah individu yang baik hati. Di dalam serangan yang dia lakukan sepenuhnya tanpa ampun. Dan jelas pada saat ini Sally memang benar-benar berniat untuk membunuh Lindong. Ketika melihat serangan dari Sally itu, tatapan mata Lindong menjadi sangat tajam. Dia tiba-tiba saja mengayunkan tongkatnya ke arah belakang sambil berteriak, "Penghalang petir!" Segera setelah itu, sebuah cahaya kilat pun menyebar dan kemudian berubah menjadi perisai petir yang telah melindungi tubuh Lindong. Dan akhirnya, peng, 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 cahaya merah kini bertabrakan dengan perisai petir. Dan hal itu menimbulkan suara yang cukup mengejutkan menyebar di tempat ini. Meskipun serangan dari Sally cukup menakutkan, tapi sebenarnya hal itu tidak mampu menembus perisai petir yang telah diciptakan oleh Lindong. Ini menjadi bukti bahwa pertahanan dari Lindong menjadi semakin kuat ketika dia benar-benar mampu menguasai tongkat Kaisar Petir. Sebuah riak energi pun segera menyebar dan hal itu melintasi perisai petir. Pada saat yang sama, tatapan mata Lindong berubah menjadi cukup dingin. Tongkat Kaisar Petir yang ada di tangannya tiba-tiba melesat maju ke arah depan, yang pada saat ini akan mengenai tubuh dari Sally. Dan detik kemudian, dar! Suara petir pun menyebar dengan keras dan menyambar ke arah tubuh Sally. Ketika melihat hal ini, dalam sekejap saja tubuh dari Sally benar-benar terkena sambaran petir yang dikeluarkan dari tongkat Kaisar Petir. Tubuh dari Sally pun kini telah terpental mundur beberapa puluh kaki. Tidak lama kemudian Sally tersenyum dengan ganas. Dia pun segera berkata pada Lindong, sebuah serangan dan juga pertahanan yang cukup bagus. Setelah mengatakan hal ini, Sally menggosok dadanya yang telah terkena pukulan dari tongkat Kaisar Petir milik Lindong. Tempat itu sendiri sebenarnya terlihat cukup gosong. Namun setelah Sally menyeka dadanya, tempat yang gosong segera menghilang. Dan sebaliknya, hal itu segera berubah kembali menjadi sisik berwarna merah darah yang pada saat ini memancarkan aura yang cukup kuat, seolah-olah tidak bisa dihancurkan. Sally pun segera berkata pada Lindong, meskipun tongkatmu itu cukup kuat, tapi itu tidak akan pernah mampu untuk mematahkan pertahanan dari sisik hiu iblisku. Mendengar kata-kata dari Sally, Lindong pun menyipitkan matanya. Dan dia merasa bahwa sisik-sisik yang ada di tubuh Sally sebenarnya terlihat sangat aneh. Karena sisik itu sejak tadi berkedap-kedip secara misterius. Dan pada saat kontak sebelumnya, Lindong bisa dengan jelas merasakan bahwa kekuatan besar yang telah dia lancarkan mengenai tubuh Sally sebenarnya telah tersebar dan juga dihancurkan oleh sisik-sisik ini. Melihat keterkejutan yang ada di raut wajah Lindong, King Tank pun segera berteriak, "Lindong, sisik-sisik dari Sally itu adalah teknik rahasia dari klan hiu iblis darah, dan ini bukanlah seni bela diri. Sebaliknya itu terbentuk dari ratusan juta semut hiu iblis darah, dan semut-semut ini mampu melah berbagai energi yang membuatnya sangat sulit untuk bisa ditembus." Mendengar teriakan dari King Tank, Lindong pun sedikit terkejut, lalu dia berkata, "Sebenarnya sisik ini adalah makhluk hidup. Tidak heran bahwa aku merasa bahwa sisik ini terlihat sangat aneh, karena sebenarnya itu terbuat dari gabungan semut hiu iblis darah yang telah menutupi tubuh Sally." Di sisi lain, Sally pun tertawa dengan keras ke arah langit. Dia lalu mengatakan, "Seranganmu tidak akan pernah berguna untukku, namun seranganku bisa merenggut nyawamu yang lemah itu." Setelah mengatakan hal ini, tubuh dari Sally kembali bergerak menuju ke arah Lindong. Hal ini dilakukan oleh Sally sambil berteriak, "Bagaimana bisa manusia biasa seperti kalian
dibandingkan dengan anggota hiu iblis darahku. Ketika melihat hal ini, tatapan mata Lindong menjadi acuh tidak acuh. Dia mengabaikan suara tawa dari Sally. Dan Lindong juga telah bergegas maju untuk menghindari serangan Sally. Tongkat kaisar petir yang ada di tangannya pun diayunkan dan sekali lagi bertabrakan dengan tubuh Sally. Ketika mendapatkan serangan ini, Sally pun hanya bisa tertawa dengan keras lalu mengatakan, "Seperti yang sudah aku katakan, kamu tidak akan pernah bisa menyakitiku selama aku memiliki sisik hiu iblis darah." Kekuatan di balik tongkat kaisar petir milik Lindong tidak berkurang. Dan tiba-tiba saja Lindong tersenyum ke arah Sally sambil mengatakan, "Kalau begitu, yang perlu aku lakukan hanyalah mematahkan sisik-sisikmu ini." Mendengar ucapan Lindong, Sally pun segera memberikan ejekan. "Hanya dengan kekuatanmu." Merasa terejek oleh ucapan dari Sally, tatapan mata Lindong berubah menjadi sedingin es. Dan dia pada saat ini telah memanggil formasi yang tiba-tiba saja muncul di ujung tongkat kaisar petir. Formasi itu pun berputar secara terbalik. Dan kekuatan yang cukup aneh tiba-tiba saja meletus dari dalamnya. Sebuah cahaya misterius kini telah benar-benar melesat dan mengenai dada dari Sally. Dan pada saat ini, sebuah jeritan yang cukup menyedihkan sebenarnya terdengar di sisik-sisik hiu iblis darah milik Sally. Dalam sekejap saja, hal itu segera berubah menjadi lubang seukuran kepalan tangan. Sally yang merasa bahwa sisiknya tidak akan pernah bisa dihancurkan. Namun faktanya, pada saat ini, sisik kuat miliknya telah benar-benar bolong. Ketika melihat adegan ini, Lindong hanya bisa tersenyum bengis. Lalu dia mengatakan, "Apa yang akan kau katakan sekarang?" Segera setelah itu, Lindong pun menyentakkan lengannya. Dan tato-tato naga hijau kini telah keluar dari tangan Lindong. Sebelum akhirnya hal itu bergabung dengan tongkat kaisar petir dan dengan keras menghantam lubang yang ada di tubuh Sally. Pada akhirnya, peng! Tubuh Sally pun telah dikirim terbang mundur oleh serangan dari Lindong. Dan hal itu membuat Sally segera memuntahkan darah dari dalam mulutnya. Bahkan tubuh dari Sally sendiri yang telah dikirim terbang mundur meninggalkan sebuah parit yang dalamnya ratusan meter. Dan akhirnya tubuh dari Sally pada saat ini telah benar-benar terkubur di antara bebatuan besar. Penampilannya sangat menyedihkan. Tubuh dari Sally yang sudah terkubur di dalam bebatuan kini masih batuk darah. Dan sebuah ketidakpercayaan telah benar-benar terlintas dalam raut wajah Sally. Dia pun menundukkan kepalanya dan melihat luka yang ada di dadanya. Tanpa sadar, hal ini membuat tubuh dari Sally bergetar karena ketakutan. Dia jelas menyadari betapa kuatnya sisik hiu iblis darah ini. Bahkan serangan habis-habisan dari King Tank tidak mampu mematahkan sisiknya. Namun sebenarnya hal itu dengan mudah dipatahkan oleh Lindong yang hanya berada di tahap kehidupan mendalam tingkat sempurna. Sally pun kemudian bergumam pada dirinya sendiri, Bagaimana mungkin ini terjadi?" Raut wajahnya benar-benar dipenuhi dengan ketakutan. Sally pun tiba-tiba saja mengangkat kepalanya. Tatapan matanya memelototi Lindong, lalu dia berteriak, "Dasar sampah, bagaimana mungkin kamu bisa mematahkan sisik hiu iblisku?" Ketika suara teriakan dari Sally ini terdengar, dalam sekejap saja sosok dari Lindong bergerak seperti hantu. Dia pun pada saat ini mengayunkan tongkat kaisar petir tanpa ragu akan menyerang tenggorokan dari Sally. Ketika melihat serangan ini, Sally bisa merasakan niat membunuh yang sangat besar dari Lindong. Dan dengan cepat, keringat dingin muncul di wajah dari Sally. Hal ini membuat dirinya sadar bahwa Lindong benar-benar akan membunuhnya saat ini. Sally pun dia segera berteriak, "Jabingan!" Setelah mengatakan hal ini, dia buru-buru menyilangkan tangan untuk menahan serangan dari Lindong. Dan kekuatan Yuan secara gila-gilaan juga telah dikeluarkan dari dalam tubuh Sally.
pada akhirnya, peng! Tongkat Kaisar Petir dengan kejam menghantam lengan Sally, dan pada saat yang sama, formasi cahaya yang berada di ujung tongkat kini juga telah berputar. Sebuah cahaya yang aneh kembali ditembakkan dan mengenai sisik hiu iblis darah yang ada di tangan Sally. Dalam sekejap saja, sisik-sisik itu pun meleleh seperti salju yang terkena bara api. Ketika melihat hal ini, Sally pun segera berteriak, "Sialan!" Baru saja Sally mengatakan hal ini, sebuah kekuatan besar telah menyembur ke tangannya seperti gunung Merapi. Hal ini sampai membuat bebatuan yang ada di sekitarnya hancur lebur, dan tubuh dari Sally sekali lagi terlempar dengan jarak ribuan kaki. Namun sebelum Sally bisa menstabilkan tubuhnya kembali, Lindong pun dengan cepat muncul di hadapannya, dan tongkat Kaisar Petir kini telah berubah menjadi banyak bayangan untuk menghujani tubuh Sally yang sudah terlihat pucat. Dan akhirnya, suara yang sangat memekakkan telinga bergema di udara seperti petasan. Banyak bayangan tongkat telah benar-benar meledak di tubuh Sally dengan kekuatan yang cukup menakutkan. Hal ini dengan cepat membuat tubuh dari Sally sendiri terjatuh dari langit. Di sisi lain, ketika King Tank melihat bahwa Sally tidak mampu melakukan perlawanan menghadapi serangan dari Lindong, dia pun hanya bisa tertegun. Karena sebenarnya King Tank merasa bahwa Sally ini memiliki kekuatan yang sangat besar, bahkan dia tidak mampu mengalahkannya. Tapi Lindong telah benar-benar membuat Sally menjadi sosok yang cukup menyedihkan. Melihat kekuatan tempur dari seorang Lindong pada saat ini membuat King Tank sadar bahwa Lindong bukanlah seseorang yang bisa dianggap remeh. King Tank pun kini merasa bergidik di dalam hatinya. Tidak lama kemudian tatapan mata Lindong berubah menjadi sangat dingin. Dia kembali mencengkeram tongkat Kaisar Petir yang ada di tangannya, dan selanjutnya mengayunkan dengan marah untuk kembali memberikan pukulan pada Sally yang tubuhnya saat ini sudah berlumuran darah. Dan akhirnya, peng! Setelah Lindong melancarkan pukulan itu, suara tulang yang retak kini telah terdengar, dan sekali lagi Sally memuntahkan darah dari dalam mulutnya. Wajahnya pada saat ini telah dipenuhi dengan ketakutan. Sementara Lindong sendiri masih tidak berniat untuk memberikan ampun pada Sally. Dia sekarang dengan memegang tongkat Kaisar Petir berjalan mendekat ke arah Sally. Hal ini membuat kengerian muncul di raut wajah dari Sally. Dia dengan cepat mengepalkan tinjunya dan menghancurkan segel roh yang ada di tangannya. Hal ini membuat ruang yang ada di sekitar Sally menjadi terdistorsi. Selanjutnya, sebuah lubang kini telah menelan tubuh Sally yang terlihat menyedihkan. Setelah Sally masuk ke dalam lubang ini sendiri, dia pun segera berteriak, "Lindong, aku tidak akan pernah melepaskanmu." Lindong pun tidak merasa takut sedikit pun. Jika dia bertemu dengan Sally kembali di luar sana, maka Lindong akan benar-benar mengirim Sally menuju neraka. Setelah Lindong melihat Sally benar-benar kabur dari tempat ini, dia pun hanya bisa tersenyum. Segera setelah itu, Lindong pun melonggarkan cengkraman tangannya pada tongkat Kaisar Petir, yang kemudian Lindong bergumam dalam hati, apa yang disebut dengan sisik hiu iblis darah memang sesuatu yang cukup unik, dan kemungkinan hal itu membutuhkan serangan dari seseorang yang berada di tahap kematian mendalam untuk bisa menghancurkan pertahanannya. Jika bukan karena formasi alam semesta kuno yang telah aku putar terbalik, kemungkinan aku juga tidak akan bisa mengalahkan Sally. Pada saat ini, beberapa tokoh selain King Tank juga telah muncul di puncak gunung ini. Namun tidak ada satupun dari mereka yang berani melakukan serangan setelah melihat kekuatan tempur dari Lindong. Di sisi lain, Lindong segera menundukkan kepalanya. Tatapan matanya pada saat ini melihat semua orang yang telah hadir. Lindong pun
melambaikan tongkat kaisar petir yang ada di tangannya. Sambil tersenyum dia bertanya, apakah masih ada orang yang ingin bertarung denganku? Mendapat perkataan seperti itu dari Lindong, banyak orang yang ada di tempat ini saling bertukar pandang sambil menggelengkan kepala mereka. Karena tidak ada satupun orang yang telah hadir berani untuk memprovokasi setelah mereka melihat kekuatan besar dari Lindong. Sementara King Teng, dia hanya bisa tertawa pahit sebelum akhirnya menarik nafas dalam-dalam lalu mengatakan, Lindong, kau adalah pemenangnya dan segel di puncak gunung ini akan menjadi milikmu. Mendengar ucapan dari King Teng, Lindong segera tersenyum lalu berkata, jika begitu terima kasih banyak. Setelah mengatakan hal ini, Lindong pun segera mengangkat kepalanya dan melihat ke arah puncak gunung, di mana di tempat itu ada segel cahaya yang telah berputar-putar. Begitu Lindong bisa mendapatkan segel cahaya ini, maka dia akan memiliki kualifikasi untuk memperebutkan batu simbol petir yang ada di puncak gunung tidak terukur. Tubuh dari Lindong pun dalam sekejap saja melesat dengan sangat cepat. Dia pun langsung menembus awan dan telah muncul di puncak gunung ini. Selanjutnya, tangan dari Lindong segera meraih segel gunung dan Lindong bisa merasakan bahwa awan yang ada di sekitarnya menjadi semakin padat. Setelah segel gunung itu masuk ke dalam tangan Lindong, beberapa riak energi mulai menyebar di bawah kakinya dan hal itu membentuk seperti gelombang yang melingkar. Lindong pun segera mengangkat kepala dan pada saat ini tubuhnya telah dikirim menuju titik tertinggi dari gunung tidak terukur. Tidak lama kemudian, sebuah pilar cahaya juga telah ditembakkan dari segel yang ada di tangan Lindong menuju ke arah langit. Dalam sekejap saja, hal itu berubah menjadi pilar cahaya besar yang menutupi seluruh tubuh Lindong. Dan selanjutnya, tatapan mata Lindong melihat dalam kejauhan di tengah-tengah awan tebal ini. Karena di tempat itu ada 9 puncak gunung lain yang sebenarnya masih tertutup. Namun hal ini tidak berlangsung lama. Sebelum akhirnya banyak pilar cahaya terang juga melesat ke arah langit. Segera setelah itu, awan tebal yang menutupi tempat itu kini telah benar-benar tersebar. Banyak sosok dengan aura kuat secara perlahan mulai terlihat. Lindong pun menyipitkan matanya dan melihat pada sosok yang berada di dalam pilar cahaya. Hal ini membuat Lindong tanpa sadar mengepalkan tinjunya dengan erat. Karena sebenarnya orang pertama yang dilihat Lindong adalah seorang pria dengan baju berwarna hitam yang kini tersenyum dengan bengis. Karena dia sebenarnya adalah Hua Chen. Sementara di puncak gunung sebelah kiri dari Hua Chen juga ada seorang pria dengan menggunakan jubah berwarna hitam. Tidak lama kemudian, pria itu pun membuka topengnya dan memperlihatkan wajah yang cukup aneh, dipenuhi dengan perban, karena dia adalah manusia tanpa wajah Su Xiu. Ketika melihat kedua orang ini, tatapan mata yang tajam kini telah terlintas di mata Lindong. Dan Lindong pun pada saat ini bergumam, mereka berdua memang benar-benar berhasil untuk sampai di tempat ini. Setelah bergumam seperti ini, Lindong pun menarik nafas dalam-dalam. Segera setelah itu dia melihat pada puncak yang lain dan Lindong kini mengatakan sebenarnya mereka berdua juga sudah sampai di tempat ini. Karena sebenarnya yang dilihat oleh Lindong sekarang adalah sosok gadis cantik berambut merah, yaitu Tang Xilian, dan juga seorang pemuda berbaju biru yang tidak lain adalah Zhou Ze. Pilar cahaya yang lainnya juga telah melonjak di 4 puncak gunung yang lainnya. Salah satu wajah juga telah dikenal oleh Lindong, dan dia adalah seseorang yang berada di peringkat kelima di daftar pemula, yang tidak lain itu adalah Teng Kui. Sementara 3 orang lainnya adalah wajah yang cukup asing bagi Lindong. Mereka semuanya memiliki aura yang cukup kuat dan jelas mereka adalah kuda hitam yang telah muncul di dalam kompetisi ini. Setelah mereka semuanya muncul di puncak gunung, Tang Xilian dan juga Zhou Ze mengamati kondisi di sekeliling mereka. Dan pada saat ini, Tang Xilian serta Zhou Ze sendiri melirik ke arah Lindong.
sebelum pada akhirnya tatapan mata mereka berdua telah terlihat fokus ketika melihat Hua Chen dan juga Su Xiu. Karena Tang Xilian dan juga Zhou Ze sadar bahwa Hua Chen dan Su Xiu akan menjadi orang paling merepotkan di dalam kompetisi ini. Tidak lama kemudian tatapan mata Lindong melihat pada puncak gunung yang terakhir, yang pada saat ini sebuah pilar cahaya juga telah muncul di sana. Dalam sekejap saja, sesosok manusia mungil kini telah muncul dari dalam pilar cahaya. Sosok itu pun segera mengayunkan penutup peti mati kehidupan kematian di tangannya dan menimbulkan suara yang cukup keras. Karena itu sebenarnya adalah Mulingsan, yang kali ini penampilan dari Mulingsan terlihat cukup compang-camping. Jelas dia telah mengalami sebuah pertempuran yang cukup sengit, dan yang membuat Lindong cukup terkejut adalah karena dia menyadari bahwa aura di dalam tubuh Mulingsan sebenarnya telah sekali lagi melonjak. Lindong pun kini segera mengatakan, bocah kecil itu benar-benar telah menembus ke tahap kematian mendalam. Sungguh bocah kecil yang penuh dengan kejutan. Lindong pun segera tertawa dan kekhawatiran di dalam hatinya benar-benar telah menghilang. Tidak lama kemudian tatapan mata Lindong kembali melihat ke arah Su Xiu dan juga Hua Chen. Hal ini membuat Lindong mengatakan, acara selanjutnya, pertunjukan utama akan segera dimulai. Cerita kemudian berpindah ke kota api. Di tempat itu sendiri ada banyak fragmen-fragmen cermin yang memancarkan cahaya kecil dan tidak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, fragmen-fragmen itu pun sekali lagi telah berkumpul dan membentuk cermin cahaya yang sangat besar, yaitu ratusan ribu kaki. Banyak pasang mata yang ada di tempat ini benar-benar terlihat fokus ketika melihat cermin yang menjulang tinggi ke langit itu. Dalam sekejap saja, cermin itu pun kemudian berputar dan kemudian memperlihatkan sebuah pemandangan, yaitu 10 sosok yang telah mencapai puncak gunung. Pada saat ini, 10 sosok itu pun berdiri dengan bangga di puncak dari setiap gunung. Meskipun banyak orang hanya bisa melihat dari cermin, tapi mereka semua masih bisa merasakan sebuah aura yang sangat kuat dari 10 sosok ini. Karena 10 orang yang bisa bertahan tanpa mengalami eliminasi dan berdiri di puncak gunung bukanlah individu yang bisa diremehkan, dan mereka bisa mencapai tempat itu tidak hanya mengandalkan keberuntungan. Banyak orang pada saat ini kemudian mulai berbincang. Su Xiu, Tang Xilian, Zhou Ze, semuanya telah mencapai puncak gunung seperti yang diharapkan. 3 orang di peringkat teratas dalam daftar pemula memang benar-benar sesuai dengan nama mereka. Selain mereka, pada saat ini juga ada Teng Kui serta Lindong di daftar pemula yang juga berhasil lolos. Namun beberapa orang yang lainnya sebenarnya mereka tidak kita kenal, dan tampaknya banyak kuda hitam yang telah muncul di dalam kompetisi ini. Namun satu-satunya yang memiliki kualifikasi untuk bertarung demi mendapatkan batu simbol petir kemungkinan adalah Su Xiu, Tang Xilian, dan juga Zhou Ze. Dan acara utama kini telah benar-benar akan dimulai. Di sisi lain, raut wajah dari Guya terlihat cukup terkejut ketika dia melihat 2 sosok yang dikenalnya telah muncul di dalam cermin. Guya pun lalu berteriak, "Itu kakak Lindong dan juga Mulingsan. Sebenarnya mereka berdua juga telah berhasil mencapai puncak gunung." Mendengar kata-kata dari Guya, Gu Mengki pun hanya bisa tersenyum tipis, dan dia cukup terkejut ketika melihat bahwa Mulingsan akan benar-benar sampai di puncak gunung. Dan untuk Lindong sendiri, Gu Mengki selalu percaya bahwa Lindong akan berhasil mencapai tempat itu. Sementara Guyan kali ini telah berkata dengan lembut, acara utamanya kini akan segera dimulai. Mendengar ucapan dari Guyan, Gu Mengki pun segera menganggukkan kepalanya, dan tatapan mata cantik dari Gu Mengki kini telah terlihat fokus ketika melihat cermin cahaya yang tingginya ratusan ribu kaki. Keberadaan kuat yang tidak normal
di 3 tempat teratas dari daftar pemula juga telah mencapai puncak gunung. Meskipun Gumengki tahu bahwa Lindong cukup kuat, namun individu-individu ini bukanlah lawan yang sederhana. Dan untuk mendapatkan batu simbol petir, jelas hal itu bukan sesuatu yang mudah. Pada saat yang sama, jika seseorang berhasil menjadi pemenang di dalam kompetisi ini, maka reputasinya akan segera melonjak dan menjadi generasi muda terkuat di Laut Iblis Kekacauan. Gumengki pun melihat serius ke arah Lindong sambil berkata dalam hati, "Lindong, kau pasti bisa melakukannya." Karena pada saat ini Gumengki benar-benar ingin melihat betapa mempesonanya seorang Lindong yang dulunya bukan siapa-siapa, kini telah benar-benar mampu berdiri di puncak generasi muda dari Laut Iblis Kekacauan. Cerita kemudian berpindah kembali ke aula utama dari aula Dewa Api. Di tempat itu ada Patua Moluo yang telah berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Tatapan mata dari Tetua Moluo melihat tajam ke arah cermin yang berdiri tegak di langit. Segera setelah itu, Tetua Moluo pun berkata, "Mereka semuanya telah sampai di puncak gunung ya." Dan detik berikutnya, tatapan mata Tetua Moluo berhenti pada Hua Chen serta Susiu. Dia pun segera menyipitkan matanya sebelum pada akhirnya mengatakan, "Fluktuasi ini, kedua orang itu memang memiliki energi Yimo." Hua Chen dan juga Susiu yang bisa dilihat dari dalam cermin oleh Tetua Moluo secara alami tidak akan pernah bisa lolos dari deteksi Tetua Moluo kali ini. Sementara tetua pertama dari aula Dewa Api yang berjubah merah dalam sekejap saja muncul di belakang Tetua Moluo. Dia pun mengangkat alisnya ketika melihat pada Hua Chen dan Susiu yang kemudian berkomentar, "Kedua orang itu memang benar-benar kuat." Mendengar kata-kata ini, Tetua Moluo pun menimpali, "Benar, dan aku merasa tidak percaya diri apakah Silian dan juga Zose mampu mengalahkan mereka. Target yang kita tunggu pada saat ini belum muncul. Jika mereka mengetahui bahwa batu simbol petir ini adalah palsu, maka rencana kita akan gagal total. Dan di masa depan, hal ini juga akan sangat sulit untuk memancing keluar para Yimo-Yimo ini." Mendengar perkataan dari Tetua Moluo, tetua pertama hanya bisa menarik nafasnya sambil mengatakan, "Yang bisa kita lakukan saat ini hanyalah berharap pada kelompok dari Tang Silian supaya bisa menghentikan Hua Chen dan juga Susiu." Tetua Moluo pun menganggukkan kepalanya setelah mendengar ucapan dari tetua pertama. Dan sesaat kemudian, tetua pertama pun bertanya, "Kepala aula, kapan Raja Naga Kingsi dan juga yang lainnya akan tiba di tempat ini?" Tetua pertama bertanya seperti ini karena dia tidak tahu Yimo tingkat apa yang akan benar-benar muncul. Karena daya pikat dari batu simbol petir adalah sesuatu yang sangat besar, dan Yimo yang muncul di tempat ini pasti akan luar biasa. Bahkan aula Dewa Api mereka kemungkinan akan mengalami kesulitan jika Yimo dengan level tinggi menampakkan dirinya di tempat ini. Pada saat ditanya oleh tetua pertama, kini Tetua Moluo segera menjawabnya, "Kamu bisa yakin bahwa mereka akan segera muncul setelah Yimo juga muncul di tempat ini. Tapi jika rencana kita gagal, maka Raja Naga Kingsi juga tidak akan pernah muncul." Mendengar jawaban dari Tetua Moluo, tetua pertama hanya bisa menganggukkan kepalanya karena dia sangat mengerti bahwa Yimo-Yimo itu juga pasti telah memberikan perhatian lebih pada ahli puncak seperti Raja Naga Kingsi. Ketika sang Raja Naga itu muncul, kemungkinan Yimo juga akan menjadikan Raja Naga Kingsi target selanjutnya. Tetua Moluo pun menghirup nafas dalam-dalam. Tatapan matanya melihat tajam pada cermin. Lalu dia berkata, "Hal terpenting yang harus kita lakukan sekarang adalah bertindak sesuai rencana. Selama kita berhasil mencegah batu simbol petir mendarat di tangan duo Hua Chen, maka para pimpinan Yimo yang telah bersembunyi di dalam kegelapan, mereka pasti akan segera keluar dan ikut campur tangan. Lindong, jika Tang Silian dan juga Zose gagal, kemungkinan kami hanya bisa mengandalkanmu. Tapi mudah-mudahan hal ini tidak sampai di tahap seperti itu. Bagaimanapun juga, duo Silian
mereka cukup kuat. Hal ini dikatakan oleh Tetua Moluo sambil mengepalkan tangannya dengan erat. Cerita berpindah kembali ke puncak gunung yang tinggi. 10 sosok kini telah berdiri dengan gagah di setiap puncaknya. Mereka semua segera melihat ke arah bawah yang sepertinya seluruh dunia di dalam cermin tidak terukur kini telah berada di bawah kaki mereka. Di tengah-tengah dari 10 puncak gunung ini adalah puncak utama dari gunung tidak terukur. Sebuah petir telah menyabar-nyambar di atasnya dengan membawa riak energi yang sangat menakutkan, dan hal itu membuat suara gemuruh petir menyebar di tempat ini. Tatapan dari mata 10 orang kini telah benar-benar terfokus pada puncak gunung utama. Hal ini dalam sekejap saja membuat tatapan mata mereka terlihat sangat bersemangat, karena batu simbol petir kali ini hanya satu langkah untuk bisa mereka dapatkan. Tidak lama kemudian Hua Chen segera mengalihkan pandangannya dari batu simbol petir. Dia melihat semua orang yang ada di sekitarnya. Sambil tersenyum, Hua Chen mengatakan, sungguh suatu kehormatan memiliki kesempatan untuk bertarung melawan banyaknya ahli generasi muda di Laut Iblis Kekacauan. Mendengar ucapan dari Hua Chen, pada saat ini tatapan mata Lindong, Tang Xilian, dan juga Zhou mengawasinya dengan tatapan mata yang cukup dingin. Karena Hua Chen adalah musuh utama yang harus mereka kalahkan hari ini. Beberapa orang yang hadir, mereka tidak menyadari latar belakang dari Hua Chen dan hanya memberikan senyuman yang penuh dengan rasa jijik. Di sisi lain, Hua Chen kembali tersenyum. Segera setelah itu dia berkata, aku sebenarnya sudah lama menginginkan batu simbol petir ini. Oleh karena itu, aku ingin mendapatkannya, dan kuharap semua orang yang hadir di tempat ini membantu untuk memenuhi keinginanku. Setelah mengatakan hal itu, tubuh dari Hua Chen bergerak dan dia melesat dengan cepat menuju ke arah puncak utama. Ketika melihat pergerakan dari Hua Chen, salah seorang pria yang tampak asing, dia pun pada saat ini mengatakan, "Cih, dari mana asalnya orang ini? Jangan pernah berpikir bahwa batu simbol petir akan menjadi milikmu." Setelah mengatakan hal ini, pria itu pun mengeluarkan energi yuan yang ganas di dalam tubuhnya, dan dia juga bergerak dengan cepat menuju ke arah Hua Chen. Sebuah energi kematian benar-benar telah bercampur dengan energi yuannya saat ini. Hal ini adalah fakta bahwa orang ini berada di tahap kematian mendalam tingkat awal. Hua Chen pun segera tersenyum ketika melihat ada orang yang telah menyerangnya. Dia tidak menghindari serangan itu, dan sebagai gantinya, Hua Chen mengeluarkan energi yuan dari dalam tubuhnya. Di saat yang sama, sebuah kekuatan liar langsung menghalau serangan dari pria itu. Ketika melihat hal ini, raut wajah dari sang pria berubah menjadi sangat jelek karena serangan besarnya benar-benar tidak mampu melukai Hua Chen. Pria ini pun segera merasakan sesuatu yang tidak beres sebelum pada akhirnya dia bergerak mundur. Dan tiba-tiba saja ruang yang ada di depannya pun terdistorsi. Hua Chen pun kini telah muncul di hadapan pria itu seperti hantu. Di saat yang sama, Hua Chen segera memberikan senyuman yang cukup jahat, dan dia kali ini mengatakan, sepertinya teman kecil ini memiliki beberapa keberatan terhadap diriku. Jika begitu, mati saja kau ini. Setelah mengatakan hal ini, sebuah cahaya hitam kini telah muncul dari ujung jari Hua Chen. Tangannya segera berubah menjadi cakar hitam yang pada akhirnya mendarat di kepala dari pria itu. Ketika melihat hal ini, tatapan mata dari pria itu terlihat sangat ketakutan, yang pada akhirnya dalam sekejap saja kepala dari pria ini telah benar-benar dihancurkan oleh serangan cakar milik Hua Chen. Dan segera setelah itu, sebuah cahaya keemasan buru-buru melarikan diri dari dalam tubuh yang telah hancur. Hua Chen segera tersenyum sambil mengatakan, "Haha, mencoba melarikan diri dariku.
Setelah mengatakan hal ini, Hua Chen pun membuka mulutnya lebar-lebar dan kekuatan hisap yang sangat kuat dalam sekejap saja menarik roh Yuan dari sang pria, dan hal itu langsung ditelan masuk ke dalam mulut Hua Chen. Dalam sekejap saja, pemandangan di tempat ini menjadi cukup mengerikan. Ekspresi beberapa ahli yang ada di tempat ini berubah menjadi sebuah kengerian. Mereka tidak menyangka bahwa sebenarnya pria yang telah mencapai tahap kematian mendalam tingkat awal bisa berakhir dengan sangat menyedihkan di tangan Hua Chen. Hal ini membuat beberapa ahli yang telah hadir kemudian mengatakan, sebenarnya siapa pria ini? Setelah menelan roh Yuan itu, tatapan mata Hua Chen melihat pada semua orang yang ada di tempat ini. Dia pun tersenyum lalu mengatakan, apakah masih ada orang lain yang merasa keberatan? Ditanya seperti ini, banyak orang yang telah mencapai puncak gunung hanya bisa terdiam. Sementara tatapan mata Hua Chen telah dipenuhi dengan ejekan ketika melihat orang-orang itu. Di sisi lain, Lindong telah benar-benar panas dan dia pada saat ini mencengkeram erat tongkat kaisar petir yang ada di tangannya. Namun tepat ketika Lindong akan melangkah maju, Tang Xilian pun sudah melesat dengan cepat, disertai dengan niat membunuh yang besar. Tombak Phoenix api yang ada di tangannya segera diangkat dan diarahkan langsung pada Hua Chen. Tatapan mata dari Tang Xilian berubah menjadi sangat mengerikan. Dia pun pada saat ini segera mengatakan, tempat ini adalah wilayah dari Aula Dewa Api, dan orang-orang dari gerbang Yuan sepertimu harus segera enyah dari tempat ini. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Tang Xilian akan benar-benar bisa mengalahkan Hua Chen yang di dalam tubuhnya ada energi Yimo? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob. Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 13 episode 36. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Tang Xilian yang sudah melayang di udara, rambut merahnya kini berkibar-kibar akibat tertiup angin, sementara raut wajahnya dipenuhi dengan niat membunuh yang besar. Tidak lama kemudian, beng, energi Yuan yang liar dan ganas kini telah berputar-putar di sekitar tubuh Tang Xilian. Bahkan udara yang ada di sekitarnya saat ini sudah benar-benar tertekan, dan pemandangan seperti ini adalah sesuatu yang cukup mengejutkan. Banyak pasang mata di luar cermin tidak terukur sedang menatap sosok cantik dari Tang Xilian yang telah mengambil langkah untuk maju. Reputasi dari Tang Xilian sendiri benar-benar sebanding dengan kecantikannya. Hua Chen yang sambil memandang Tang Xilian, tatapan matanya berubah menjadi sangat serius. Sambil tersenyum, dia kemudian mengatakan, haha, kamu memang layak menyandang gelar peri api. Karisma dan juga pesonamu tidak kalah dengan seorang pria. Mendapat ucapan seperti ini, Tang Xilian pun kembali mengacungkan tombak yang ada di tangannya ke arah Hua Chen. Dia pun pada saat ini langsung mengatakan, Hua Chen, aku saat ini akan menjadi lawanmu. Mendapat ucapan seperti itu dari Tang Xilian, Hua Chen pun segera menyipitkan matanya. Dia sangat menyadari akan kekuatan besar dari Tang Xilian di dalam pertarungan nyata. Mungkin saja Hua Chen bisa sedikit bermain-main, namun pada saat ini dirinya harus bergegas supaya bisa mendapatkan batu simbol petir. Su Xiu yang tubuhnya masih bersandar di dinding, tiba-tiba saja tatapan matanya melihat serius pada Tang Xilian. Segera setelah itu, dia berdiri dan mengambil langkah untuk maju. Banyak retakan telah muncul di bawah kaki Su Xiu ketika dia melangkah maju, dan kali ini Su Xiu pun memancarkan riak energi yang cukup menakutkan. Namun tidak lama kemudian suara tertawa pun kini telah terdengar, yang ternyata itu adalah Zhou Ze yang menatap tajam ke arah Su Xiu. Lalu dia berkata, maaf, tapi kamu tidak boleh ikut campur di dalam pertarungan mereka. Tatapan mata dari Su Xiu memandang serius ke arah Zhou Ze
yang telah berdiri di depannya. Dan dia kali ini mengatakan, "Kau bukan tandinganku." Soze pun tertawa. Dia lalu menjawabnya, "Jika tidak mencoba, bagaimana kamu tahu akan kekuatanku?" Setelah mengatakan hal ini, cahaya putih samar dipancarkan dari dalam tubuh Soze dan kemudian berubah menjadi aura yang menyebabkan seluruh tempat ini menjadi bergetar. Hua Chen yang melihat pemandangan ini hanya bisa tersenyum. Sebuah rasa yang dingin dan gelap segera melonjak di dalam tatapan matanya. Yang kemudian Hua Chen pun berkata, "Sepertinya untuk mendapatkan batu simbol petir, pertarungan seperti ini memang tidak bisa dihindari. Kalau begitu, aku akan membunuhmu." Mata cantik dari Tang Xilian mengandung sebuah kegelapan ketika dia mendengar ucapan dari Hua Chen. Dan kali ini Tang Xilian pun mengatakan, "Aku khawatir kau tidak akan memiliki kemampuan untuk melakukan hal itu." Setelah mengatakan hal ini, tatapan mata dari Tang Xilian melihat ke arah Lindong. Dia pun kemudian berkata, "Lindong, jangan biarkan siapapun menyentuh batu simbol petir." Lindong pun hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan dia sadar bahwa sepertinya pertarungan besar hari ini memang tidak akan pernah bisa dihindari. Tidak lama kemudian Hua Chen pun melirik ke arah Lindong sambil tertawa pelan. Yang dipenuhi dengan ejekan, Hua Chen mengatakan, "Hehe, bocah, apakah kamu hanya akan menjadi pengamat yang tidak berguna lagi? Kau ini benar-benar mengecewakan." Mendapat ucapan seperti itu dari Hua Chen, Lindong hanya bisa menundukkan kepalanya, seolah-olah dia tidak mendengar provokasi dari Hua Chen. Lindong pun segera mengambil posisi untuk duduk, sementara energi Yuan di dalam tubuhnya pada saat ini telah diedarkan. Karena Lindong harus tetap siaga jika ada sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Ketika Hua Chen melihat bahwa Lindong mengabaikan provokasinya, dia pun segera tersenyum. Dan pada saat Hua Chen akan berbicara kembali, tiba-tiba saja tubuh dari Tang Xilian sudah melesat ke arah depan. Tombak api yang ada di tangannya pun kini telah dia ayunkan. Dan hal itu membawa aura tajam yang pada saat ini akan menghujani tubuh Hua Chen dari segala arah. Hal ini dilakukan oleh Tang Xilian sambil mengatakan, "Kau harus berhenti mengatakan omong kosong, karena lawanmu pada saat ini adalah aku." Mendengar teriakan dari Tang Xilian, Hua Chen hanya bisa tertawa terbahak-bahak. Lalu dia menjawabnya, "Haha, kamu memang benar-benar peri api yang begitu gagah berani. Bukankah aku akan terlihat lemah dan pengecut seperti Lindong jika aku tidak menerima tantanganmu?" Hua Chen pun segera mengepalkan tinjunya, dan energi hitam pekat kali ini telah muncul dari jari-jarinya, yang kemudian dia lemparkan untuk menahan serangan dari Tang Xilian. Pada akhirnya, boom! Sebuah tinju cahaya hitam benar-benar melesat ke depan dengan sangat cepat dan menghancurkan banyak bayangan tombak yang telah diciptakan Tang Xilian. Setelah menghancurkan serangan Tang Xilian tersebut, Hua Chen pun segera mengatakan, "Peri api Tang Xilian, kamu harus serius jika ingin bertarung denganku. Dan trik murahan seperti ini tidak akan berguna untuk melawan diriku." Mendengar kata-kata dari Hua Chen, tatapan mata yang dingin telah terlihat di mata Tang Xilian. Dia pun segera mencengkeram tombaknya erat-erat, dan energi Yuan yang agung telah menyembur keluar, sementara cahaya merah yang sangat terang juga telah dikeluarkan dari tombak api Tang Xilian. Sesaat kemudian, suara teriakan burung phoenix kini telah bergema di langit. Tang Xilian pun kemudian mengatakan, "Surga phoenix bulan merah." Sebuah cahaya merah yang terang telah berkumpul, dan hal itu berubah menjadi bulan yang sangat besar. Sementara api di samping bulan mengandung sebuah kekuatan penghancur yang sangat mengerikan. Semua orang pada saat ini tahu bahwa Tang Xilian telah menggunakan jurus khususnya, dan dia tidak ingin bermain-main lagi dengan Hua Chen. Sambil melambaikan tangannya, sekali lagi Tang Xilian berkata, "Potongan bulan merah." Ketika suara ini terdengar, bulan merah yang telah diciptakan oleh Tang Xilian kini telah bergerak maju dan merobek udara menuju ke arah Hua Chen. Hal itu benar-benar sangat cepat. Ketika melihat serangan dari Tang Xilian,
Hua Chen pun hanya bisa tertawa keras ke arah langit sambil berkata, "Hahaha, ini akan menjadi sedikit menarik." Setelah mengatakan hal ini, Hua Chen pun mengambil langkah maju, sementara energi hitam yang gila-gilaan telah dikeluarkan dari dalam tubuhnya. Hal ini membuat mata dari Hua Chen berubah menjadi sangat gelap. Dia pun kemudian berkata, "Kekuatan iblis, hancurkan." Setelah Hua Chen mengatakan hal ini, tubuhnya benar-benar telah diselimuti oleh kabut hitam pekat, dan Hua Chen tidak menghindar dalam menghadapi serangan Tang Xilian. Sebaliknya, dia malah mengacungkan jari ke arah depan, dan sebuah sinar cahaya hitam pada saat ini dengan cepat menembus udara, dan akhirnya, peng! Hal itu bertabrakan dengan kejam pada bulan merah Tang Xilian. Dari tabrakan ini, sebuah riak energi yang sangat menakutkan telah menyapu langit. Hal itu membuat wajah beberapa orang di tahap kematian mendalam yang ada di tempat ini telah berubah menjadi sangat jelek. Bahkan mereka tidak berani campur tangan di dalam pertarungan level ini. Pada saat Tang Xilian dan Hua Chen sudah melakukan pertempuran besar, niat membunuh yang tinggi juga telah melonjak dari Zhou Ze dan juga Su Xiu. Yang kali ini mereka berdua juga telah memulai pertarungannya. Sebuah cahaya putih dan juga hitam benar-benar telah melonjak di langit, dan suara-suara benturan kini juga bergema akibat pertempuran mereka berdua. Hal ini diikuti dengan kekuatan yang cukup menakutkan. Kedua medan perang telah menjadi titik fokus perhatian di cermin tidak terukur saat ini. Pertarungan yang sangat menakutkan menyebabkan banyak pasang mata terlihat sangat terkejut, karena pertarungan seperti ini bisa dianggap sebagai yang terbaik di antara generasi muda di Laut Iblis Kekacauan. Seorang ahli lain yang berada di puncak gunung, kali ini mereka juga sangat terintimidasi oleh kekuatan bertarung yang dikeluarkan masing-masing kelompok. Faktanya, tidak ada orang yang berani mencoba untuk mengambil batu simbol petir saat ini. Sementara Lindong sendiri masih duduk dengan tenang di puncak gunung. Sementara energi Yuan yang liar dan ganas pada saat ini telah menyebar seperti petir di langit. Sedangkan mata Lindong kini masih terlihat cukup tenang. Tidak lama kemudian Mu Lingsan bergegas dari kejauhan, dan dia pun mendarat di samping Lindong. Sambil cemberut, Mu Lingsan pun berkata, "Kakak Lindong, orang itu benar-benar menjengkelkan. Kenapa kamu tidak mengajarnya saja?" Orang yang dimaksud oleh Mu Lingsan adalah Hua Chen yang telah mengolok-olok Lindong sebelumnya. Beberapa ahli yang ada di tempat ini, mereka merasa jijik dengan Lindong karena tidak berani maju untuk melawan Hua Chen. Karena sebenarnya orang-orang itu tidak mengetahui kesepakatan antara Lindong dan juga Tang Xilian. Oleh karena itu, mereka akan berpikiran seperti itu pada Lindong. Sedangkan Lindong sendiri tidak menanggapi orang-orang yang ada di tempat ini, dan dia memberikan kesempatan pada Tang Xilian untuk melawan Hua Chen. Tidak lama kemudian Lindong tertawa setelah mendengar keluhan dari Mu Lingsan. Dia segera mengangkat kepalanya dan melihat ke arah pertarungan sambil mengatakan, "Aku pada saat ini masih memerlukan waktu untuk bersiap-siap." Setelah mendengar jawaban dari Lindong, Mu Lingsan pun mengerti bahwa sepertinya Lindong masih mengumpulkan kekuatan untuk menghadapi pertarungan besar. Sementara Lindong sambil menatap ke arah Hua Chen dan juga Su Xiu, dia kembali mengatakan, "Bahkan aku tidak terlalu percaya diri di dalam pertempuran selanjutnya. Dan sebenarnya Tang Xilian serta Zhou Ze bukan tandingan dari Hua Chen dan juga Su Xiu." Mendengar kata-kata dari Lindong ini, ekspresi di raut wajah Mu Lingsan segera berubah. Tatapan matanya kemudian melihat pada medan pertempuran sambil bergumam, "Sebenarnya kakak Tang Xilian dan juga kakak Zhou Ze tidak terlalu dirugikan di dalam pertarungan ini. Tapi jika mereka gagal, kakak Lindong, apakah kamu akan bertarung sendirian?" Mendengar ucapan dari Mu Lingsan, Lindong pun hanya bisa menganggukkan kepalanya. Lalu dia bergumam, "Meskipun mereka berdua adalah anggota generasi muda terkuat yang pernah aku temui, tapi aku telah berjanji pada tetua Moluo, dan aku harus menepati janjiku."
sebuah api merah yang sangat terang pada saat ini telah bersiul di langit, dan hal itu terlihat seperti bintang jatuh. Di dalam api itu sendiri ada sosok samar-samar yang telah terlihat, dan tidak lain itu adalah Tang Xilian. Pada saat ini dirinya langsung berteriak. Teratai merah Phoenix api, nyala api tiba-tiba saja meledak, dan hal itu segera berubah menjadi teratai merah cemerlang. Teratai ini sendiri berputar-putar sebelum pada akhirnya melesat dengan cepat menuju ke arah Hua Chen. Ketika mendapat serangan dari Tang Xilian, Hua Chen hanya bisa tertawa terbahak-bahak, dan dia pun kali ini mengatakan kekuatan iblis telapak pemusnahan roh. Cahaya hitam pun menyebar, dan hal itu segera berubah menjadi telapak tangan hitam raksasa. Energi hitam juga telah berkumpul di dalam telapak tangan ini. Dalam sekejap saja, hal itu membuat udara di sekitarnya menjadi sedingin es. Dan pada akhirnya, bang! Teratai merah dan juga telapak tangan hitam pada saat ini telah berbenturan di langit. Hal itu membuat puncak gunung tidak terukur sebenarnya mulai bergetar dengan hebat. Banyak pasang mata telah terfokus pada tempat ini, dan tatapan mata mereka dipenuhi dengan banyak keterkejutan karena pertarungan dahsyat ini adalah sesuatu yang jauh melebihi harapan mereka. Pada awalnya, banyak orang mengira bahwa Tang Xilian pasti akan muncul sebagai pemenang di dalam pertarungan ini. Namun pada saat pertarungan pecah, keduanya pun menjadi semakin intens. Hua Chen menjadi semakin sengit saat dia menghadapi sikap agresif dari Tang Xilian. Meskipun serangan dari Tang Xilian ini cukup ganas, tapi bagi mereka yang memiliki penglihatan tajam akan mengatakan bahwa serangan dari Tang Xilian tidak banyak menimbulkan kerusakan pada Hua Chen. Beberapa tatapan mata para individu yang telah menonton, mereka kemudian mengatakan, orang itu dari mana asalnya? Dia sebenarnya sekuat ini. Reputasi Tang Xilian telah dibangun di dalam banyak pertempuran yang tidak terhitung jumlahnya, dan hampir tidak ada anggota generasi muda di wilayah Laut Iblis Kekacauan ini yang berani menantang Tang Xilian. Namun pada saat ini, seorang individu yang tidak dikenal sebenarnya bisa bertarung seimbang melawan Tang Xilian. Kuda hitam ini memang terlalu kuat. Tapi lihatlah, ada pertempuran yang intens lainnya terjadi di sisi langit yang lain. Setelah kata-kata itu terdengar, banyak pasang mata langsung mengalihkan perhatian mereka. Dan pada saat ini, banyak orang menonton pertarungan antara Zhou Ze dan juga Su Xiu. Di dalam bentrokan itu sendiri, Zhou Ze tiba-tiba saja berteriak. Telapak tangan langit gajah putih yang runtuh. Sebuah cahaya putih yang sangat terang dalam sekejap saja langsung berubah menjadi gajah raksasa yang tingginya ribuan kaki di belakang Zhou Ze. Setelah gajah raksasa itu muncul, salah satu lengan tangan dari Zhou Ze sebenarnya juga telah mulai membengkak menjadi besar, dan kekuatan yang sangat mengerikan juga telah melonjak di dalamnya. Raut wajah dari Zhou Ze sendiri kini masih terlihat dingin, dan tiba-tiba saja dia melemparkan pukulan, sementara gajah yang ada di belakangnya menyerbu ke depan. Hal itu membuat langit tampak bergetar. Banyak orang diam-diam terpana ketika mereka semua menyaksikan adegan ini. Keterampilan 10.000 gajah yang telah dipraktekkan Zhou Ze adalah jenis bela diri yang sangat kuat, dan hal itu membuat tubuh penggunanya menjadi sangat keras. Di sisi lain, Su Xiu tidak hanya diam saja ketika dia menghadapi serangan dari Zhou Ze. Tiba-tiba saja Su Xiu berteriak, "Segel setan langit!" Setelah dia mengatakan hal ini, sebuah kekuatan yang sangat menakutkan tiba-tiba saja terpancar di dalam tubuh Su Xiu. Setelah itu, Su Xiu pun segera membalik tangannya, dan sebuah cahaya hitam berkumpul menjadi segel hitam yang tingginya ribuan kaki. Su Xiu pun dia melemparkan pukulan. Pada akhirnya, dang! Gajah raksasa yang disertai dengan kekuatan mengerikan benar-benar bertabrakan dengan segel hitam. Dan hal ini menimbulkan suara benturan seperti logam yang sangat memekakkan telinga bergema di langit. Kekuatan yang sangat mengerikan juga langsung tersebar. Hal itu mengguncang pegunungan yang ada di sekitarnya. Bahkan tempat ini dalam sekejap saja memiliki banyak keretakan besar.
Setelah Susiu berhasil menahan serangan dari Zose, tatapan matanya terlihat acuh tidak acuh. Kemudian dia berkata, "Aku sudah mengatakan bahwa kamu bukan tandinganku." Mendengar hal ini, wajah dari Zose masih terlihat dingin dan dia pun hanya bisa mendengus. Tidak lama kemudian, kedua tangan dari Zose terkepal dengan erat dan sekali lagi seekor gajah putih raksasa juga telah muncul dan serangan agung dari Zose ini sekali lagi bergegas menuju Susiu dari segala arah. Dua medan pertempuran yang ada di langit begitu intens sehingga orang-orang tidak bisa mengalihkan pandangan mereka. Semua orang telah menyadari bahwa pertempuran di depan mereka kemungkinan besar mewakili pertarungan teratas di antara generasi muda Laut Iblis Kekacauan. Para ahli lain yang ada di puncak gunung yang juga memiliki segel gunung, mereka semua kali ini juga telah melihat dua medan pertempuran yang sangat mengerikan ini. Dalam sekejap saja, ekspresi di raut wajah mereka berubah menjadi sangat serius. Hanya setelah secara pribadi mereka menyaksikan pertarungan ini, pada akhirnya mereka semua sadar bahwa kekuatan mereka masih memiliki celah yang sangat dalam. 3 orang yang berada di dalam daftar pemula memang makhluk abnormal. Di sisi lain, Lindong masih duduk dengan tenang di puncak gunung. Ketika banyak orang terguncang oleh pertempuran ini, tatapan mata dari Lindong masih tidak menunjukkan riak apapun. Mulingsan yang berjaga di samping Lindong, dia tiba-tiba saja berkata, "Kakak Lindong," karena pada saat ini samar-samar Mulingsan bisa mendeteksi bahwa kekuatan yang ada di dalam tubuh Lindong sebenarnya telah berkumpul dan hal itu menjadi cukup banyak. Mulingsan pun dia kembali bertanya, "Kakak Lindong, apakah kamu memiliki kepercayaan diri?" Karena setelah menyaksikan pertarungan ini, bahkan individu kuat seperti Tang Xilian dan juga Zose terlihat sangat kesulitan ketika menghadapi kekuatan dari Susiu dan juga Hua Chen. Lindong pun menatap Mulingsan sambil tertawa pelan. Dia menjawabnya, "Bagaimana bisa? Aku memiliki kepercayaan diri yang tinggi." Karena Lindong juga tahu bahwa Tang Xilian dan juga Zose pada dasarnya mewakili yang terkuat di antara generasi muda wilayah Laut Kekacauan. Tapi bagaimanapun juga, duet antara Susiu dan juga Hua Chen, mereka juga tidak mudah dikalahkan. Bahkan Lindong yang selama ini memiliki kepercayaan diri yang tinggi tidak berani untuk mengeklaim bahwa dia akan benar-benar bisa mendapatkan kemenangan ketika melawan dua orang itu secara bersamaan. Dan ini kemungkinan akan menjadi pertarungan paling berbahaya selain pertempuran di kota iblis yang unik. Dan di dalam pertarungan selanjutnya, Lindong jelas tidak bisa menggunakan kekuatan dari batu simbol leluhur yang agung di hadapan banyak mata orang. Jika tidak, pasti Lindong akan langsung menjadi sasaran oleh para Himo. Jika mereka mengetahui hal ini, Mulingsan yang mendapat jawaban dari Lindong, dia segera menggigit bibir merahnya karena Mulingsan juga tahu bahwa situasi ini sedikit berbeda dari apa yang dia bayangkan. Mulingsan pun dia lalu berkata dengan penuh kebencian, "Itu semua karena dua orang sialan itu." Tapi Nona Tang Xilian dan juga Zose seharusnya mereka bisa bertahan lebih lama lagi. Mendengar kata-kata dari Mulingsan, Lindong pun melihat pada pertarungan sengit di langit yang jauh. Dia menyipitkan kedua matanya, lalu menarik nafas dalam-dalam sambil mengepalkan tinjunya erat-erat. Dan Lindong bisa merasakan bahwa kekuatan tersembunyi di dalam tubuhnya kini telah diekstraksi sedikit demi sedikit. Dan hal ini membuat Lindong segera mengatakan, "Sudah lama sejak aku melepaskan kekuatan penuhku di dalam pertarungan." Pertarungan yang ada di langit menjadi semakin mengerikan saja. Bahkan seorang ahli yang berada di tahap kematian mendalam tingkat lanjutan tidak akan berani dengan mudah menerima banyak riak energi yang telah dipancarkan. Detik kemudian, beng! Suara ledakan pun terdengar dan dua sosok pada saat ini telah terlempar dari dua medan pertempuran. Tubuh mereka bergetar, sementara aura di dalam tubuh mereka sendiri sudah tampak kacau. Di sisi lain, Hua Chen masih berdiri di langit. Dia pun tertawa dengan keras sambil mengatakan, "Haha, kalian berdua bukan tandingan kami."
Sementara sebuah energi hitam juga telah berlama-lama di sekitar tubuh dari Susiu. Hal itu memancarkan riak energi yang sangat menakutkan. Sementara di sisi lain, rambut merah dari Tang Xilian sudah acak-acakan. Tatapan matanya melihat dingin ke arah Hua Chen yang tubuhnya dikelilingi oleh energi hitam. Tang Xilian pun mengepalkan tangan dengan erat karena dia merasa jika pertarungan ini sampai gagal, pasti batu simbol petir akan jatuh ke tangan Yiwo. Dan pada saat itu, rencana dari tetua Moluo akan segera berakhir dengan kegagalan. Jelas ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah dibiarkan oleh Tang Xilian. Tiba-tiba saja, Tang Xilian dia berteriak, "Masih terlalu dini bagimu untuk merasa senang." Setelah mengatakan hal ini, Tang Xilian menggigit ujung jarinya dan darah merah kini telah merembes keluar dari dalamnya. Dalam sekejap saja, hal itu segera berubah menjadi simbol merah yang menyala. Detik berikutnya, cahaya merah yang sangat terang benar-benar telah menyapu tubuh dari Tang Xilian. Hal ini bahkan sampai terlihat seperti lautan api. Tiba-tiba saja Tang Xilian berteriak, "Seni bela diri transformasi, kehidupan api surgawi." Setelah Tang Xilian berteriak seperti ini, api yang sangat mengerikan mulai melilit tubuh dari Tang Xilian. Dan secara perlahan, hal itu segera berubah menjadi sepasang sayap api yang sangat besar. Di saat yang sama, aura di dalam tubuh Tang Xilian juga telah melonjak. Ketika melihat adegan ini, Zhou Ze hanya bisa menghela nafas dengan dalam sambil mengatakan, apakah sebenarnya dia mulai menggunakan seni bela diri transformasi kehidupan api surgawi? Setelah mengatakan hal ini, tatapan mata dari Zhou Ze terlihat sangat tajam dan tiba-tiba saja cahaya putih yang benar-benar megah menyapu dari dalam tubuhnya seperti air banjir. Dalam sekejap saja, tubuh dari Zhou Ze terlihat berkembang dan menjadi jauh lebih tinggi. Dia pun kemudian berteriak, "Tubuh sage gajah yang tidak bisa dihancurkan." Detik berikutnya, tubuh Zhou Ze benar-benar telah mengembang dan ukurannya menjadi ratusan kaki. Bahkan ruang yang ada di sekitarnya pada saat ini telah terdistorsi. Tampaknya ada gajah raksasa setinggi 10.000 kaki yang telah berdiri di ruang yang kosong. Banyak tatapan mata para penonton terlihat terkejut ketika mereka semua telah melihat bahwa sebenarnya Tang Xilian maupun Zhou Ze sendiri telah menggunakan seni bela diri mereka yang paling kuat. Di sisi lain, Hua Chen hanya bisa tersenyum tipis ketika melihat adegan ini. Tatapan matanya masih terlihat acuh tidak acuh. Dan dia pun pada saat ini berkata, apakah kalian sudah mulai mengeluarkan kekuatan kalian sepenuhnya? Kalau begitu, aku akan segera menghancurkan kepercayaan diri kalian berdua." Fluktuasi energi Yuan yang sangat menakutkan kini telah tersebar di langit seperti lautan yang luas. Bahkan seluruh gunung tidak terukur pada saat ini telah bergetar di bawah pengaruh dari kekuatan Yuan ini. Tatapan mata banyak orang menjadi sangat serius ketika mereka telah melihat lautan api dan juga gajah raksasa yang berdiri di langit. Siapapun bisa merasakan betapa kuatnya seni bela diri dari Tang Xilian dan juga Zhou Ze ini. Beberapa suara bingung dari penonton tiba-tiba saja berkata, "Susiu, dia adalah orang nomor 1 di dalam daftar pemula. Tidak aneh baginya untuk memaksa Zhou Ze mengeluarkan seni bela diri terkuatnya. Namun siapa yang menjadi lawan dari Tang Xilian? Kenapa orang itu juga sangat kuat?" Di sisi lain, tatapan mata dari Pak Tua Moluo masih terlihat tenang ketika dia melihat cermin tidak terukur dari dalam aula utama. Namun sebenarnya tangan dari tetua Moluo yang ada di belakang punggungnya secara perlahan mengepal dengan erat. Sebagai seorang guru dari Tang Xilian, Moluo sangat menyadari betapa kuatnya seni bela diri yang dimiliki muridnya itu. Jika sampai transformasi kehidupan api surgawi tidak bisa menghentikan Hua Chen, maka pertarungan ini secara alami akan berakhir. Dan hal itu juga jelas terjadi pada Zhou Ze.
jika sampai tubuh Sage gajahnya yang dianggap sebagai seni bela diri terbaiknya tidak bisa mengalahkan Susiu, maka pertempuran ini juga akan langsung berakhir. Tatapan mata dari tetua Moluo terlihat semakin tajam, yang kemudian dia mengatakan, apakah sebenarnya mereka masih tidak ingin muncul? Karena sampai detik ini Tetua Moluo belum bisa merasakan fluktuasi dari Yimo. Apakah mereka akan datang atau tidak? Namun sebenarnya secara samar-samar Tetua Moluo bisa mendeteksi sebuah tatapan mata yang jahat dan juga tanpa ampun yang melihat semua orang dari dalam ruang yang tidak diketahui. Tetua Moluo pun hanya bisa mengatakan, hal-hal buruk ini mereka menjadi semakin licik saja. Karena yang bisa dilakukan oleh Tetua Moluo hanyalah terus menonton pada cermin tidak terukur. Tidak lama kemudian sosok dari Tang Xilian berjalan keluar dari dalam lautan api. Sayap di punggungnya yang telah terbuat dari api sangat besar kini mulai mengepak. Dan hal itu membuat suhu yang ada di tempat ini menjadi semakin panas. Pada saat ini tidak diragukan lagi aura di dalam tubuh Tang Xilian berubah menjadi jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Dan api yang telah mengelilingi tubuh Tang Xilian, hal itu memiliki kekuatan penghancur yang sangat besar. Di sisi lain, tubuh dari Zose sendiri juga telah berubah menjadi raksasa. Bahkan kulitnya pada saat ini terlihat seperti kulit batu giok yang tidak bisa dihancurkan. Sementara gajah raksasa juga telah berdiri di belakang tubuh dari Zose. Tatapan mata banyak orang terlihat cemas ketika mereka telah melihat dua individu melepaskan seni bela diri terkuat mereka masing-masing. Dan bentrokan kali ini sebenarnya akan menentukan pemenang dari kedua medan pertempuran di langit. Di sisi lain, tatapan mata dari Mulingsan telah melihat pada salah satu puncak, tangannya mengepal dengan erat. Sementara raut wajah Mulingsan sendiri juga telah dipenuhi dengan kecemasan. Tapi Lindong yang ada di samping Mulingsan, dia masih tetap tenang, seperti jurang yang dalam. Detik berikutnya, mata dari Lindong secara perlahan telah tertutup. Dan pada saat ini, Mulingsan bisa merasakan ada energi luar biasa yang telah mengalir di dalam tubuh Lindong. Dia pun kemudian berkata dengan lembut, "Kakak Lindong." Sementara di langit sendiri, ekspresi di mata Tang Xilian berubah menjadi sangat ganas. Dia pun kemudian berteriak, "Aku sama sekali tidak akan pernah menyerahkan batu simbol kepada orang-orang buruk sepertimu." Setelah mengatakan hal ini, tubuh dari Tang Xilian melesat dengan cepat menuju ke arah Hua Chen. Dia pun kemudian berteriak, "Api Nirwana!" Sebuah lautan api segera menyebar dan suara teriakan burung phoenix pada saat ini juga telah bergema di langit. Banyak tatapan mata yang tidak terhitung jumlahnya segera melihat pada burung phoenix raksasa yang tiba-tiba saja menembak dengan kecepatan tinggi. Sementara di sisi lain, Zose juga telah bergerak sambil berteriak, "Tubuh Sage gajah yang tidak bisa dihancurkan, tinjuan Sage gajah!" Dalam sekejap saja, tubuh raksasa dari Zose dan juga gajah raksasa yang ada di belakangnya, mereka berdua mengeluarkan raungan yang sangat marah ke arah langit. Cahaya putih kini benar-benar telah menyebar dan membuat tempat ini menjadi bergetar. Dalam sekejap saja, tubuh Zose pada saat ini telah menunggangi gajah raksasa dan mulai melakukan serbuan ke arah depan. Kekuatan semacam ini bahkan membuat ruang yang ada di depannya menjadi sangat terdistorsi. Karena sebenarnya kekuatan dari Zose memiliki kekuatan penghancur yang bisa menggetarkan gunung Tante Ernie. Pemandangan seperti ini menyebabkan hati banyak penonton merasakan sebuah kengerian. Hua Chen yang berdiri di udara ketika melihat serangan ini, tatapan matanya berubah menjadi sangat serius. Dan dia pun kemudian mengatakan, dia memang layak menjadi salah satu 3 teratas di dalam daftar pemula. Dan aku tidak boleh meremehkan serangan ini. Tapi sebenarnya serangan itu masih belum cukup. Setelah mengatakan hal ini, cahaya hitam telah melonjak di dalam tatapan mata Hua Chen. Dan dia pada akhirnya mengambil langkah untuk maju. Tiba-tiba saja, peng!
Sebuah cahaya hitam yang sangat mengerikan menyembur keluar dari dalam tubuhnya. Dalam sekejap saja, seluruh tempat ini berubah menjadi sangat gelap. Dan banyak orang bisa merasakan sebuah kejahatan telah diam-diam bergema di dalam kegelapan ini. Di sisi lain dari medan pertarungan, Su Xiu sekarang juga telah mengulurkan tangannya ke arah depan dengan sikap acuh tidak acuh. Dalam sekejap saja, lengan tangan dari Su Xiu berubah menjadi sangat hitam. Sementara fluktuasi energi yang aneh juga terpancar dari dalam tangannya. Suara gemuruh pun segera terdengar di tempat ini. Sayap dari burung phoenix yang telah terbentang di langit terbang dengan kecepatan sangat tinggi seperti meteor merah menuju ke arah Hua Chen. Dalam sekejap saja, hal itu segera muncul di atas kepala Hua Chen. Dan hawa panas yang tidak terkira menyebabkan beberapa pohon yang ada di gunung tidak terukur secara alami langsung terbakar. Ketika melihat hal ini, tatapan mata dari Hua Chen menjadi semakin serius. Dia tiba-tiba saja mengepalkan tangan sambil mengatakan, "Tubuh iblis langit yang hebat." Cahaya hitam yang tidak terhitung jumlahnya disertai dengan raungan yang cukup brutal mulai muncul dari dalam cahaya hitam. Dalam sekejap saja, tubuh dari Hua Chen telah membengkak. Dan pada saat ini, sayap kelelawar juga telah muncul di punggung Hua Chen. Banyak simbol hitam aneh yang sebenarnya saat ini juga telah menutupi tubuh dari Hua Chen. Sebuah riak energi yang sangat jahat secara otomatis tersembur keluar dari dalam tubuh Hua Chen sekarang. Detik berikutnya Hua Chen pun mengepalkan tinjunya, melemparkan sebuah pukulan ke arah depan. Cahaya hitam tiba-tiba saja berkumpul, dan hal itu berubah menjadi api hitam yang aneh. Sementara di sisi lain, Su Xiu yang telah melihat gajah raksasa menyerbu ke arahnya dengan sangat ganas, menyebabkan pupil mata dari Su Xiu menjadi terlihat sangat serius. Dia pun segera mengangkat lengan hitamnya dan dengan lembut melambaikannya sambil mengatakan, "Jurang iblis pelahap." Sebuah garis hitam yang besarnya beberapa ribu kaki tiba-tiba saja membelah ruang yang ada di hadapan dari Su Xiu. Dan pada saat ini, sebuah jurang yang sangat besar dan gelap telah benar-benar muncul. Bahkan jurang ini terlihat seperti mulut binatang iblis dari zaman kuno. Detik berikutnya, cahaya hitam pun bergejolak, dan hal itu segera melakukan bentrokan dengan gajah raksasa. Pada akhirnya, peng! 4 serangan yang sangat mengerikan telah benar-benar bertabrakan. Pada saat itu, suara keras yang tidak terlukiskan segera bergemuruh melintasi langit ini. Gelombang energi yang sangat menakutkan juga telah menyebar, dan hal itu menyebabkan tanda-tanda puncak gunung akan segera runtuh. Tatapan mata banyak orang ketika melihat bentrokan kekuatan ini, mereka segera menyipitkan matanya. Segera setelah itu, di dalam hati banyak orang merasakan sebuah kecemasan. Detik berikutnya, teriakan dari burung phoenix kali ini telah terdengar, dan itu adalah teriakan yang cukup menyedihkan. Semua orang pada saat ini bisa melihat bahwa api merah yang besar telah dikirim terbang mundur, dan hal itu segera berubah menjadi sosok Tang Xilian. Bahkan armor di tubuh Tang Xilian sendiri sebenarnya telah retak, dan darah segar kini juga telah merembes keluar dari dalam tubuhnya. Penampilan seperti ini membuat Tang Xilian terlihat cukup menyedihkan. Di sisi lain, sebuah auman juga terdengar, yang pada saat ini tubuh dari Zhou Ze sendiri telah terlempar dan menabrak salah satu puncak gunung sampai menimbulkan kehancuran. Dalam sekejap saja, keheningan kini telah memenuhi seluruh langit. Pada saat bagian dalam dari cermin tidak terukur telah berubah menjadi sangat sunyi, tapi tatapan mata banyak orang yang berada di luar cermin tidak terukur telah berubah menjadi kebingungan. Trio Gumengki kali ini menggigit bibir merah mereka. Sambil menghela nafas yang dalam, Trio Gumengki mengatakan, sebenarnya Tang Xilian dan juga Zhou Ze, mereka berdua telah dikalahkan.
Akhir dari pertarungan ini adalah sesuatu yang tidak terduga. Namun tidak ada yang bisa mereka semua lakukan, karena individu-individu ini adalah orang yang benar-benar kuat. Di sisi lain, tatapan mata dari Tetua Moluo juga telah terlihat menjadi sangat serius ketika menyaksikan adegan ini. Tangan yang ada di belakang punggungnya sekarang telah sedikit bergetar, sementara tetua pertama dari Aula Dewa Api hanya bisa menghela nafas dalam-dalam. Dia pada saat ini berkata dalam hati, apakah rencananya akan berakhir dengan kegagalan? Bahkan Tang Xilian dan juga Zhou tidak bisa menghentikan keduanya. Siapa lagi yang tersisa di dalam cermin tidak terukur yang berani melawan Hua Chen dan juga Su Xiu? Sementara Tetua Moluo, dia dengan erat mengepalkan tinjunya. Tatapan matanya dipenuhi dengan ekspresi yang tidak menyerah. Lalu dia mengatakan, apakah ini sudah berakhir? Ketika tetua pertama dari Aula Dewa Api hendak mengucapkan beberapa kata untuk menghibur Tetua Moluo, tiba-tiba saja ekspresi di raut wajahnya berubah. Pada saat yang sama, Tetua Moluo juga telah mengangkat kepalanya dan tatapan matanya kini terlihat sangat terkejut ketika dia melihat pada cermin tidak terukur. Sementara beberapa seruan juga telah terdengar di kota api. Banyak pasang mata terkejut ketika mereka semua melihat pada cermin tidak terukur. Dan tiba-tiba saja banyak orang bisa merasakan aura pertempuran segera melonjak dengan cara yang mengerikan, dan hal ini menembus ke langit. Aura ini seperti sebuah pedang dewa yang telah terhunus dari sarungnya. Ketajamannya adalah sesuatu yang tidak bisa diremehkan. Banyak pasang mata pada saat ini benar-benar penasaran, sebenarnya aura milik siapa yang bisa mengeluarkan sesuatu mengerikan seperti ini. Segera setelah itu, banyak orang bisa melihat sosok pemuda kurus yang sebelumnya duduk di puncak gunung, kini secara perlahan telah berdiri, dan dia pun memegang tongkat kaisar petir di tangannya, seolah-olah dia adalah dewa petir yang akan menghancurkan tempat ini. Karena itu, sebenarnya adalah Lindong. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Lindong akan benar-benar melakukan pertarungan sendirian melawan Hua Chen dan juga Su Xiu? Dan mungkinkah Lindong bisa menghadapi kekuatan besar dari Hua Chen serta Su Xiu ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.